Ya, selamat sore teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya di persekutuan perdana. Sebenarnya sih kita bukan perdana ya, tapi perdananya yang baru via Zoom itu baru kali ini. Nah, kedepannya ini tidak hanya satu kali dilakukan, tapi akan lebih sering, bahkan kalau perlu eh, seminggu nggak cuma sekali ya. Tinggal nanti kalian punya ide apa, punya masukan apa buat kami pengurus remaja, juga buat komisi remaja tentunya, supaya kedepannya lebih baik lagi. Nah, tema pada hari ini adalah remaja di tengah pandemi. Kita akan belajar bagaimana sosok remaja, yaitu seusia kalian, juga mungkin juga Kak Iwan juga ya, seusia kalian dan seusia Ko Iwan ini bagaimana kita itu bersikap di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kalian kan masih aktif, masih harus sekolah atau apapun juga, itu bagaimana kalian bisa tetap berperilaku secara tepat di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Lalu kita juga akan dimotivasi nanti oleh Ibu Pendeta Priscilla, motivator kita, bagaimana tetap punya semangat, punya daya juang walaupun keadaan sulit, juga kalian terbatas ini untuk apapun juga, tapi kalian tetap termotivasi untuk kedepannya. Ya, kita akan mulai dengan menyanyikan satu lagu, Bertemu Dalam Kasihnya. Nanti kawan akan putar lagunya dari sini, Angel akan memimpin kalian di dalam nyanyian perdana, ya, nyanyian awal, ya. Siap Angel? Iya kok. Ya, sebentar ya, tak puterin dulu lagunya ya. Oh, ya, Angel
Angel suaranya nggak keras, kalah banter sama musiknya. Ya, terima kasih Angel untuk sudah memimpin kita semua nyanyi lagu pertama. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh teman kalian Samuel. Silahkan Sam. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini karena kami sudah berkumpul pada waktu ini di Zoom ini. Berkati agar acara yang kami adakan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, thank you Sam. Nah, teman-teman kita akan masuk sesi yang pertama. Nanti akan dibawakan oleh penatua, Dokter Penatua Yesaya Suharno. Harus pakai lengkap dokternya. Ya, kalian tahu ya, Penatua Yesaya ketua MJ-nya GKI Tegal. Beliau juga seorang dokter, ahli akupuntur. Nah, nanti kalau misalnya kalian ini sudah selesai pandeminya, kalau butuh apa-apa bisa langsung menghubungi dokter Yesaya. Tapi ingat ya teman-teman ya, ramai sekali karena terkenal di Tegal ini Pak Yesaya ini. Jadi prakteknya nanti bisa menghubungi langsung ya. Nah, kita akan mendengar sesi pertama ini bagaimana teman-teman remaja khususnya ya, ini usia 14 ke atas sampai usia ya 20-an begitu, berperan di tengah pandemi ini. Bagaimana kita harus bersikap, berperilaku ya. Nanti waktunya sekitar 20 menit, kalian bisa, teman-teman bisa mulai mencatat nih, tanya-tanya. Apa pertanyaan yang akan diajukan, kalian nanti bisa catat ya. Nanti akan ada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Siap ya teman-teman ya? Nah, Pak Yesaya, saya akan share screen. Jadi nanti setelah saya share screen, saya persilakan ke Pak Yesaya untuk memimpin bukan PA ya, persekutuan kita pada sore hari. Sebentar. Ya. Ya, silakan Pak Yesaya. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Iwan yang sudah memfasilitasi persekutuan remaja pada sore hari ini sebagai host. Ya, selamat sore Bu Pendeta Priscilla. Juga untuk adik-adik remaja sekalian yang saya cintai, saya kasihi. Ya, sungguh saya berbahagia, mengucap syukur pada Tuhan. Sore hari ini masih bisa lewat undangan dari remaja untuk saya berbicara pada sore hari ini. Ya, seperti tema yang diberikan, remaja di tengah pandemi. Bagaimana sikap kita sebagai remaja, khususnya remaja GKI Tegal ini, di dalam menyikapi ya, situasi pandemi, lengkapnya pandemi COVID-19 ini. Ya. Bagaimana kita harus bersikap? Tentunya kita mesti harus juga tahu siapa sih si COVID-19 ini. Ya. Nah, kebetulan saya sebagai tenaga kesehatan, sebagai seorang dokter, ya saya ingin melihat dari kacamata kesehatan ya, bagaimana kita harus menyikapi. Baik, saya tidak akan berpanjang kata, saya akan masuk saja dari remaja sekalian. Apa sih atau siapa sih si COVID-19 ini? Ya, silahkan Pak Iwan, slide-nya. Jadi sebenarnya COVID itu adalah singkatan dari coronavirus ya, coronavirus, dan coronavirus itu banyak sekali ya, yang didetek aja sudah 500, mungkin ada yang belum bisa 5.000-an ya, yang bentuk tipenya sebagai coronavirus. Jadi virus yang mempunyai corona, punya mahkota gitu ya. Nah, ternyata dari sekian banyak coronavirus itu yang diketahui bisa menginfeksi manusia, itu ada 7 coronavirus ya, yaitu ada di dalam beberapa genus ya atau kelompok ya, ada yang genus alfa dan ada yang genus beta coronavirus. Nah, si COVID-19 ini dia masuk di dalam beta coronavirus ya. Kalau kita lihat itu ada tulisannya di tengah itu SARS, MERS, SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 ini adalah si COVID-19 ini ya. Next slide. Ya. Nah, ya ini ya. Jadi
saya katakan tadi, itu sebenarnya banyak ya coronavirus itu ya. Masih yang teridentifikasi sementara ini bisa loncat ke manusia, menular ke manusia itu ada 7. Nah, asalnya ternyata dia dari beberapa hewan ya, seperti kelelawar ya, ada yang mengatakan ini ada yang semacam luwak itu ya, musang ya, ada yang dari onta ya, kalau onta itu MERS ya dulu. Nah, ini bisa menyebabkan penularan, jadi asalnya dari binatang ke manusia, tetapi setelah di manusia dia bisa juga menular ke manusia lain. Ya, next. Nah, COVID-19 ini ditemukan pertama kali pada bulan Desember 2019 itu di Wuhan. Ya. Wuhan itu salah satu kota di China, ya di RRC sana. Ya. Wuhan itu di provinsi Hubei, ya China. Ya. Ini besar ini provinsi sana. Ya itu teman saya yang pernah ke sana cerita katanya penduduknya sampai 14 juta. Wah, gede juga ya kayak Jakarta begitu ya. Nah, ini banyak orang pelajar Indonesia yang sekolah di Wuhan juga ya. Nah, itu ditemukan di sana pada Desember 2019. Jadi kalau orang kena virus ini, dia itu akan terjadi gejalanya mirip seperti flu ya, karena flu yang kita kenal dulu sebelum ada COVID-19 ini kan batuk, pilek gitu, ini kena flu gitu ya. Ya itu penyebabnya juga coronavirus ya, tapi tipenya tipe yang lain, yang alpha ya virus. Nah ini dia beta virus. Nah kalau kena ini COVID-19 ini rupanya virusnya ini lebih ganas ya. Biasanya orang akan menyerang suka sekali di saluran nafas ya. Paru-paru bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu adalah radang paru-paru. Ya. Gambarannya itu biasanya kelihatan di fototorak atau di CT scan dari paru-paru ya. Bentuknya itu khas ya sebagai viral pneumonia. Ya kalau bakteri pneumonia mungkin penampilannya beda, yang tahu tentunya dokter ya. Nah, WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization menamai penyakit ini sebagai COVID-19 atau COVID-19 ya. Lalu ECTV ini satu organisasi ahli-ahli virus, dia menamai virusnya SARS-CoV-2 ya. Nah, dia ternyata bisa menyebabkan transmisi penularan dari human ke human, dari manusia ke manusia ya. Next. Nah, ternyata para ahli itu meneliti adik-adik sekalian, ternyata SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini terjadi secara alamiah ya dan bukan buatan. Para ahli itu melihat di dalam laboratorium, jadi manusia itu memang sangat pintar sekali ya. Saya harapkan nanti adik-adik kita ini remaja juga akan jadi orang-orang yang pintar ya, bisa melihat dia, oh ini virus rekayasa atau alamiah. Ternyata SARS-CoV-2 ini terjadi secara alamiah ya, bukan virus buatan ya. Next. Ya, nah ini kalau kita kepengen lihat mengenal lebih lanjut ya siapa sih si COVID-19. Nah bentuknya seperti itu adik-adik ya. Jadi dia ada kayak tonjolan-tonjolan itu yang spike-nya itu seperti corona begitu ya, seperti mahkota begitu ya, muter. Nah kalau kita lihat di sana ukuran dari virus ini adalah 60 sampai 140 nanometer itu diameternya ya. Nah bayangan kita nanometer itu apa? 1 nanometer itu adalah kira-kira 1/1 miliar meter ya. Nah, kalau 1 miliar meter berarti kira-kira 1/1.000.000 milimeter ya. Kalau kita lebih gampang, ada saya punya penggaris itu kan ada milimeter, itu 1/1.000.000-nya ya jelas. Segitu tentu tidak bisa dilihat secara mata telanjang biasa ya, dengan mikroskop biasa pun tidak akan bisa. Ini khusus dengan mikroskop elektron dia bisa kelihatan ya virusnya ini, sehingga orang bisa bedakan, oh ini alfa coronavirus, oh ini beta, ini COVID. Nah, itu bisa melihat dengan mikroskop elektron ini. Ya, lanjut. Nah, ini gambarannya ya, bagaimana SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini masuk ke dalam sel manusia. Ya. Jadi dia bisa nempel itu lewat selaput lendir mata, hidung, ya, mulut, pokoknya lubang ya, lubang-lubang itu dia bisa masuk ya, makanya kan harus hati-hati ya. Bahkan ada yang mengatakan, para dokter klinisi mengatakan
bisa lewat kemaluan kita. Jadi pada saat kita membersihkan, kita buang air kecil, buang air besar, itu tangan kita juga harus bersih, ya. Dia bisa masuk lewat selaput lendir di situ, ya. Nanti kalau dia masuk, lalu gambarnya seperti yang di tengah itu, ya, spike-nya nancep begitu, ya. Dia mau buka jalan, terus bisa masuk ke dalam tubuh kita, ya. Lanjut. Nah, ini replikasi. Saya kira ini hanya gambaran aja supaya kita sekedar tahu aja, kita nggak perlu menghafal, ya. Kemudian kita lihat bagaimana sih rantai infeksi dari COVID-19 ini, ya. Yang pertama, ya, ini dia adalah sebagai satu virus yang patogen. Patogen itu artinya bisa menyebabkan orang itu menjadi sakit, ya. Nah, ini termasuk satu bentuk coronavirus yang baru, ya. Kemudian dikatakan dia evolusi dari coronavirus yang ada di kelelawar. Jadi asalnya coronavirus ini asalnya di kelelawar. Kemudian dia bisa masuk ke berevolusi, kemudian masuk ke dalam manusia, dan di manusia itu dia bisa menular ke manusia yang lain. Ya, ini sebenarnya dikatakan ini antivirusnya waktu itu belum selesai diuji secara klinis karena ini sebenarnya slide lama, ini slide bulan kira-kira bulan April, ya, April 2020. Jadi masih dalam penelitian, tetapi ini sekarang obat-obat seperti Remdesivir ini untuk antivirusnya, Favipiravir ini bentuknya infus, Favipiravir bentuknya tablet, ini sudah dipakai sampai hari ini, ya obatnya itu yang dipakai, ya. Terus yang hidroksikloroquine ini yang dulunya obat malaria dipakai, tapi sekarang udah nggak boleh lagi. WHO menyatakan ini obat bisa menyebabkan gangguan pada jantung, jadi tidak boleh dipakai lagi, ya. Ya, lanjut. Kita lihat berikutnya reservoir, ya. Jadi di mana dia virus ini bisa hidup, ya. Dia bisa hidup di dalam tubuh binatang, ya. Dikatakan ada kelelawar, terenggiling, ya bisa pindah ke manusia. Ya, kemudian dari manusia itu bisa pindah dari manusia ke manusia dan lingkungan, ya. Dan untuk saat ini mungkin kayak binatang ini sudah nggak tidak dipikirkan lagi, ya, karena ternyata sekarang penularannya bagian masif dari manusia ke manusia, ya, bahkan dari lingkungan yang sudah tercemar, terkontaminasi oleh virus ini, ya. Lanjut. Nah, ternyata dia bagaimana itu saluran untuk keluarnya ini, ternyata virus itu bisa keluar dari kalau seorang manusia terinfeksi, di tubuhnya ada virus coronanya ini, maka dia bisa mengeluarkan virus itu melalui saluran nafas, ya. Nah, itu BAL itu dari penelitian bronchoalveolar lavage. Jadi dari dicuci saluran nafasnya itu digojaki itulah, ya, dicuci pakai alat bronkoskopi, disedot, diambil, ternyata virusnya banyak di situ. Juga dari sputum, dahak, ya. Terus bisa diambil dari swab nasal dari hidung, ya, nasofaring, ya, seperti kita sekarang dilakukan kalau swab PCR itu, ya, itu diambil dari hidung sama dari tenggorokan, nasofaring, juga dari orofaring, ya, kemudian dari ludah. Nah, bahkan kalau orang yang sudah kemasukan virus ini, dia bisa keluar, ya, dari saluran cerna, ya. Jadi terdeteksi bahkan di feses. Bahkan kalau orang itu saluran nafasnya udah negatif, kadang-kadang dia masih ada di kotorannya, di fesesnya, ya. Jadi memang hati-hati sekali, ya, kalau kita menggunakan toilet, WC di tempat umum dan sebagainya, ya, atau di rumah sakit, ya, itu harus hati-hati karena di situ biasanya terdetek, ya, banyak sekali virus, ya, karena dia bisa keluar, ya, dari tubuh manusia lewat tadi saluran cerna, ya. Kemudian juga dia dari darah bisa, ya. Jadi virus kita bisa masuk misalnya badan kita ada luka, ya. Kita ada luka, ada lecet misalnya di kulit kita, terus kita pegang benda-benda yang sudah terkontaminasi, infeksi oleh virus tadi, nempel, dia bisa masuk lewat luka di badan kita juga, ya. Nah, ini yang penelitian mengatakan bagaimana dari ibu hamil itu dia bisa ke bayinya, ya. Ternyata itu selama ini diketahui itu tidak terjadi, ya. Jadi dia penularannya di luar justru, ya. Jadi ibu yang hamil ternyata anaknya di dalam itu tidak bisa virusnya masuk ke anaknya lewat tali pusatnya, ya, atau lewat cairan amnionnya, ya. Ya, ini pengetahuan saja. Lalu lanjut untuk rantai infeksi berikutnya, ya lah bagaimana
ini yang penting buat kita sebenarnya ya. Bagaimana transmisi itu terjadi? Ya, yang pertama adalah lewat droplet ya. Droplet itu adalah percikan lembut yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita pada saat kita itu berbicara. Pada saat kita berbicara, kita bernyanyi, ya, kita bernapas, itu bisa keluar ya. Ya, jadi pada saat orang yang terinfeksi itu misalnya batuk, dia bersin, ya, dia bicara, dia bisa mengeluarkan droplet. Droplet itu percikan ludah yang enggak kelihatan ya, seperti apa karena dia lembut sekali. Nah, tapi dia bisa ya ke muka kita ya atau terhisap oleh kita ya. Makanya kalau kita disuruh pakai masker itu, maskernya itu harus nutup ya, yang ditutup mana ya, mulai hidung sampai dagu ya, karena yang ditutup itu adalah tadi port gantry-nya, jadi apa, lubang-lubang tempat exit ya, jadi tempat exit dari droplet tadi ya. Jadi kalau kita misalnya udah bener nih, kita udah bersih, kita apa, aku udah bersih kok, aku udah cuci pakai desinfektan, udah mandi, udah keramas misalnya begitu ya. Kalau kita nggak pakai masker, ya tetap saja justru yang berbahaya itu dia yang keluar dari mulut kita, dari hidung kita. Ya, seberapa keluarnya lah droplet itu pancarannya jauhnya tergantung dari kekuatan kita batuk. Ya, kalau kita batuknya pelan, ya muncratnya pelan. Kalau batuknya bersihnya keras sekali, wah bisa bermeter-meter. Ya, kalau kita bicara mungkin bernyanyi akan lebih jauh lagi larinya dropletnya itu. Ya, jadi ini yang kita perlu ketahui adik-adik sekalian ya, terutama di dalam kita terus melakukan pelayanan ya di gereja ya. Nah, itu kan kita bisa bicara, kita bisa menyanyi dan sebagainya, itu kita perlu tahu ya, karena ini justru penularannya lewat droplet itu. Kemudian kontak ya, kontak itu misalnya dengan permukaan yang terkontaminasi oleh virus tadi. Jadi misalnya orang itu nggak pakai masker, lalu dia bicara, ya, lalu dia menyanyi misalnya, itu dropletnya jatuh ya di permukaan misalnya meja, di permukaan buku, di permukaan apa lah, terus dipegang orang. Nah, dipegang orang, orangnya kan tangannya terkontaminasi, lalu dia mukanya gatel nih atau hidungnya gatel, dia nggak sadar, dia garuk-garuk tuh mukanya atau ucek-ucek matanya ya, atau malah masukkan jarinya ke lubang hidung atau ke mulutnya, wah itu dia langsung virusnya masuk, dia lewat selaput lendir di mata, di hidung dan mulut, dia lewatnya masuk situ ya, lewat tangan yang sudah kotor karena menyentuh benda-benda yang sudah terkontaminasi tadi ya. Kemudian lewat udara ya, lewat udara ini bisa ya, jadi pada saat apa terutama dikatakan misalnya di ruangan tertutup ya, ber-AC, itu kan udaranya tidak terbuka, tidak mengalir ya, ruangan tutup ber-AC itu kan muter aja udaranya di situlah. Semakin lama kita ngumpul ya, dan yang ngumpul itu misalnya nggak pakai masker, wah dropletnya yang keluar kan tambah banyak. Semakin banyak waktunya di situ, semakin banyak konsentrasinya, semakin tinggi virusnya ya, virus load-nya tambah tinggi. Nah, itu justru dengan semakin tinggi tentunya ya konsentrasi dari udara, konsentrasi virus yang ada di dalam udara di dalam ruangan itu kan tambah tinggi. Orang akan lebih mudah tertular. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini tadi yang mengenai kontak ya, permukaan benda-benda. Ya, ini ternyata kalau virusnya itu dia berterbangan di udara ya, itu dia bisa bertahan sampai 3 jam loh adik-adik sekalian ya. 3 jam pada suhu 21 sampai 22 derajat ya. Ini di ruangan tertutup ber-AC ya. Nah, makanya itu kan kita lebih aman dikatakan kalau kita misalnya berkumpul ya, selain pakai protokol kesehatan itu kita lebih aman misalnya di ruangan yang terbuka, jangan tertutup ya. Karena dia bisa di aerosol tadi ya. Ya bisa sampai 3 jam loh itu melayang-layang di situ ya. Dikatakan juga kalau droplet yang mengandung virus itu jatuh ke karton, dia bisa bertahan sampai 1 hari 1 malam tuh, 24 jam ya. Kalau dia nempel di stainless steel ya, logam itu bisa sampai 3 hari tuh, 72 jam ya. Di plastik dikatakan bisa sampai 3 hari ya.
Jadi itu yang perlu jadi perhatian ya. Jadi makanya dikatakan kita harus selain memakai masker yang betul ya, nutup dari hidung sampai dagu, juga tangan kita tuh harus sering cuci ya. Jangan sekali-kali memegang muka, jangan sekali-kali kita ucek-ucek mata ya, atau garuk-garuk mulut, atau masukin jari ke hidung dan sebagainya ya, garuk-garuk ke muka kalau kita nggak benar-benar yakin tangan kita bersih ya. Makanya kalau lebih baik kemana-mana kita bawa hand sanitizer kecil, sehingga kalau tidak ada fasilitas air mengalir untuk cuci ya kita bisa pakai antiseptik itu untuk mematikan virus yang barangkali ada di tangan kita ya. Lanjut. Nah, ini pernah ditemukan di Guangzhou, Cina pada saat outbreak COVID-19 itu pada bulan Januari tanggal 24 ya, setelah waktu COVID-nya kan ditemukan di bulan Desember tuh ya, itu ada 91 orang di dalam restoran ya, itu 10 orang ternyata menjadi sakit COVID-19. Itu gara-garanya hanya ada satu pasien. Pasien itu nggak kelihatan sakit ya, asimptomatik ya. Kalau sekarang orang bilang asimptomatik itu itu tanpa simptom, itu gejala, orang tanpa bergejala. Jadi orang, kalau di Indonesia disebut OTG ya, orang tanpa gejala. Dia makan siang di situ tuh. Nah, ternyata dia bisa menular ya, ketiga orang yang ada di meja satunya ya, 2 orang di meja. Jadi kesimpulannya itu dia bisa ya menular di dalam satu ruangan yang tertutup ya. Jadi dengan adanya AC di ruangan tertutup ya, itu kita harus lebih hati-hati ya. Seperti di gereja kita kan ya, kalau nggak pakai AC mungkin panas ya, ditutup pakai AC dan sebagainya. Itu kita harus lebih hati-hati. Jadi jangan sekali-kali masker dilepas ya. Ini kita hari ini kita mendengar ada berita Ketua Umum dari Satgas Covid Pusat ya, Letnan Jenderal Doni Monardo terkena COVID-19, dan dia berkata dia yakin ketularannya dia kemungkinan besar pada saat makan ya. Mungkin tidak tahu saat makan bareng maskernya dilepas. Nah, itulah saat-saat yang berbahaya ya. Makanya kalau bisa pakailah selalu masker, karena itu yang paling penting ya, di samping cuci. Ya, kayaknya Pak Yesaya lost connection ya. Ya, kalau kita tergantung sinyal sih kalau begini sinyalnya. Saya coba telepon lagi ke Pak Yesayanya. Ya, hilang akhirnya. Ya, teman-teman, nanti mungkin saya coba koneksi lagi ke Pak Yesaya. Semoga bisa nyambung lagi. Ya, udah koneksi lagi. Ya, silakan Pak Yesaya. Ya, putus. Ya. Ini putus. Ya, dari saya yang putus ya. Iya, Ini betul, rupanya Pak. ada pergantian dari listrik ke diesel. Oh ya, ya. ya, listriknya mati sih. Iya. Terus diganti ke genset rupanya. Sudah ya Pak, Ya. saya share screen Ya, lagi ya. Ke, Bentar ya. Ya, maaf. Nah. Ya, silakan Pak. Ya, lanjut Pak. Setelah ini Pak slide-nya. Ya, ini tadi sudah. Ini. Ya, jadi tadi yang saya katakan tadi, adik-adik sekalian ya, portal of entry. Jadi tempat masuknya virus itu dari mana ya? Tempat masuknya lewat saluran nafas ya, lewat hidung kita asalnya ya, dari lubang hidung. Mukosa itu ya, mukosa selaput lendir yang ada di hidung, di mata ya, di mulut ya. Lalu dia masuk lewat reseptor S2 ya. Reseptor S2, jadi di tubuh manusia itu ada yang namanya reseptor S2 ya, itu di mana-mana ada. Ya, di saluran nafas, di saluran cerna ya. Nah,
Nah, itu kalau jangan heran, makanya kalau dibilang COVID-19 itu kok sekarang gejalanya macam-macam. Nanti kita akan lihat gejalanya. Karena apa? Karena reseptor S2 yang tadi itu yang ada di permukaan sel kita, di mana virus COVID-19-nya itu tadi nempel tempat dia masuk, itu ada di mana-mana. Bahkan yang paling luas itu ada di saluran cerna. Makanya jangan heran kalau orang COVID-19 itu kadang-kadang gejalanya cuma diare, sakit perut, nggak ada batuk, nggak ada pilek, itu banyak. Ya. Maka sekarang bisa macam-macam gejalanya, ya, bisa ke otak dan sebagainya. Nanti kita lihat ada di slide berikutnya. Ya, lanjut Pak Iwan. Nah, ini. Jadi gejala pasien yang terkonfirmasi COVID-19 ya, ini mungkin kita perlu semua tahu, adik-adik sekalian ya. Jadi yang paling tinggi kalau di ranking ya, ini kita lihat rankingnya itu dari persentase yang paling tinggi. Itu adalah gejalanya demam. Ya, tapi enggak semua loh, mesti demam enggak ya. Jadi mungkin hanya ada 1-2 gejala dari gejala yang tertulis di slide kita ini. Ini kan semua ditulis di sini ya. Persentasenya paling tinggi demam. Jadi kalau pada saat ini datang ya, misalnya seperti saya praktek sekarang udah tidak kontak onset dengan pasien ya, saya secara video call dengan pasien. Jadi saya nggak berhadapan langsung, tapi saya bisa melihat, bisa berbicara dengan pasien lewat video call. Nah, rata-rata begitu kalau udah mulai demam, terus ada lemes, 2 gejala ini, waduh kita udah curiga. Biasanya di swab begitu positif ya, karena sekarang ini tinggi sekali penularannya. Orang gampang memang tertular ya. Jadi hati-hati kalau ada demam ini enggak usah tinggi loh, kadang-kadang bisa meriang-meriang biasa. Dan yang saya sering dapatkan di praktek itu lemes badannya, lemes gitu, nggak ada tenaga ya. Kemudian ada batuk ya, batuknya khas, batuknya itu seringnya yang sering malah kering, nggak berdahak ya. Terus pegel-pegel, mialgia itu mio itu otot, gia itu sakit ya, jadi sakit pada otot, badannya pegel semua, nggak bisa tidur, sakit pegel-pegel gitu ya. Terus dyspneu itu sesek napas adik-adik ya, sesek napasnya pendek, untuk napas kurang lega. Ya juga ada yang batuk berdahak ya, keluar dahaknya ada juga. Nyeri tenggorokan ya, orang bilang radang tenggorokan sering buat nelen sakit gitu ya. Nah, terus ada lagi diare ya. Atau dia diare, ada diare gitu ya, mencret gitu ya. Lalu ada rasa mual ya. Lalu pusing ya. Pusing itu bukan sakit kepala ya. Kalau pusing itu rasanya itu seperti orang gliyeng gitu ya adik-adik. Kayak orang gimana ya? Kayak orang mau jatuh gitu ya, kliang ya. Orang bilang vertigo gitu ya. Nah ini pusing ya bisa. Kemudian nyeri kepala itu yang sakit kepalanya ya. Bisa cenut-cenut ya, bisa cekot-cekot seperti ditusuk gitu ya. Lalu dia musyaja juga kadang-kadang muntah-muntah ya. Dan ada nyeri abdomen. Nyeri abdomen itu perutnya sakit kayak melilit ya. Nah itu biasanya sesek napas itu terjadi onsetnya itu 5 hari. Ya, jadi hari pertama muncul gejala, terus hari kelima dia mulai sesek. Ya, dan biasanya kalau udah sesek begitu, dia udah biasanya virusnya menyerang ke paru-paru. Ya, saturasi oksigennya akan turun. Ya, saturasi oksigen turun, kalau udah tambah sesek, dia harus dirawat inap ya. Biasanya orang pada hari ke-7 1 minggu sakit itu dia masuk rumah sakit ya. Dan hari ke-8 bisa terjadi namanya ARDS ya. ARDS itu acute respiratory distress syndrome ya. Jadi acute itu gejala yang tiba-tiba, respiratory itu di saluran nafas, distress itu jadi napasnya tidak bisa berfungsi dengan baik ya. Sindrom itu gejala ya. Jadi ya gejalanya sesek napas orangnya ya, nggak bisa bernapas, bisa kesadarannya sampai menurun ya. Itu biasanya pada hari ke-8 dia terjadi itu ya. Nah, sekarang ada lagi gejala-gejala yang baru ya. Mungkin ini gejalanya ini ya boleh ini hanya ini saja laporan aja pada saat dulu pertama kali COVID itu timbul. Nah, ternyata ada satu kapal yang namanya Diamond Princess Cruise ya, kapal ini yang kapal pesiar ya, orangnya yang naik ini ribuannya kayak hotel terapung ya. Nah, dari 3.711 penumpang yang dites itu 712 itu positif COVID-19 ya. 46,5% itu asimptomatik. Jadi pada saat diperiksa hampir separuhnya tidak ada gejala apa-apa ya. Enggak rasa sakit apa-apa dia separuhnya.
Tapi kemudian beberapa waktu kemudian dia akan timbul gejala. Tetapi yang 17,9% itu tetap tidak ada gejala. Ya, jadi memang susah. Orang ada virus, ada yang tanpa gejala, sampai ada yang bergejala sampai berat. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Sehingga kita harus hati-hati. Tidak bisa menilai orang dari, oh dia sehat kok, nggak apa-apa. Terus nanti sama-sama ngobrol, buka masker, hati-hati. Itu sekarang tidak hati-hati, jangan sampai dilakukan itu. Ya, karena kita tidak bisa melihat orang itu ada virus atau tidak dari penampilannya. Kelihatannya asimptomatik, sehat-sehat aja, ternyata dia ada COVID-nya. Ya, kita nggak tahu. Ya. Oke, bisa dilanjut Pak Iwan. Nah, ini sebenarnya saya ingin kasih gambaran mengenai COVID-19 ini. Para ahli sampai saat ini masih terus mengadakan penelitian, ya. Karena kalau kita lihat ilmunya terus berkembang, ya, terus diketemukan gejala yang bermacam-macam dan obat-obatan juga ditemukan semakin macam-macam, ya, beberapa banyak yang dicoba, ya, termasuk sampai akhirnya ke vaksin dan sebagainya. Nah, karena ini ilmu yang masih berkembang, itu kalau kita lihat nih gambaran ini sebenarnya ilustrasi ini ingin mengatakan kepada kita, itu para ahli di sana ya, para dokter, para ahli laboratorium, ya, para ya orang yang pinter-pinter itu ya, peneliti ya, itu kadang-kadang dari mana dia kacamatanya megang ya, sepertinya semua itu pakai matanya ditutup kayak orang orang nggak melihat ya, tapi dia memegang ya. Jadi seperti dia memegang seekor gajah yang besar ya. Kalau dia megangnya di buntut, oh dia ya itulah. Oh dia bilang ini kok COVID-19 ini seperti tali ya, seperti itu ya. Kalau dia pegang gajahnya, sebenarnya dia gajah kan, tapi dia pegangnya di ekor ya. Dia bilang ini tali nih. Yang namanya gajah ternyata kayak tali gitu ya. Terus dia megang di bokongnya, dia bilang, oh ini kok seperti tembok begini ya. Nah, terus ada lagi yang megang di kupingnya. Dia bilang, oh gajah itu ternyata kayak kipas angin ya, kupingnya gerak-gerak kayak kipas angin. Ada yang bilang pegang nih di apa namanya gadingnya, dia bilang, oh kok seperti tombak ya, bilang gitu ya. Ya pegang belalai seperti ular dia bilang. Pegang kakinya saja dia bilang seperti pohon. Padahal gajah kan kita semua tahu tidak seperti itu. Nah, ini ilmunya COVID-19 nih sekarang ini masih seperti itu. Jadi masih terus berkembang, para ahli masih terus berusaha mengerti tentang COVID-19. Nah, ini untuk pengetahuan aja adik-adik sekalian. Ini saya paling senang lihat gambar ini ya. Jadi di sini sekarang kita kan lihat, oh COVID-19 itu gimana sih cara meriksanya? Ya kadang-kadang orang coba periksa sendiri ya. Apa dulu pakai namanya rapid test dengan periksa darah. Terus terakhir ada swab antigen, ya, terus ada PCR dan lain sebagainya. Ya. Ini grafik ini menunjukkan sebenarnya ya. Jadi pada kita kalau kita melakukan swab antigen itu hanya sebenarnya bermanfaat pada hari pertama hingga hari ke-10 dia ada gejala ya. Kalau gejala itu sudah lewat dari hari ke-10 ya, dia akan diperiksa antigennya pun akan kelihatan seolah-olah dia negatif ya. Dan tapi kita tidak bisa mengatakan oh pemeriksaannya negatif berarti bukan COVID. Nah, tergantung dia berapa hari dia sakit, terus apa yang dipakai untuk periksa ya. Nah, saat ini yang menjadi standar emas itu adalah pemeriksaan swab PCR ya, karena PCR itu dia akan jadi positif pada saat pertama kali orang itu ketempelan virus walaupun dia tidak bergejala, tapi virus ada di badannya, dia sudah mulai kelihatan positifnya dan itu bisa berlanjut terus sampai lama ya, dikatakan bisa sampai 3 bulan ya. Nah, dulu rapid test itu dipakai dia eh, eh, yang pakai darah itu adalah hanya imunoglobulin G ya, tapi ternyata itu salah ya, karena justru itu positif pada saat seorang akan sembuh ya. Oke, kita lanjut Pak Iwan, slide berikutnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sembuh itu tidak sama dengan negatif ya, atau dibalik ya, negatif juga belum tentu dia sembuh ya. Ini gambar ini cukup baik saya tampilkan, tapi adik-adik mungkin sudah pernah melihat ya, karena pernah di-share juga di GKI Tegal Fans Club ya. Ya, lanjut Pak Iwan. Nah, ini supaya tahu aja ya, masa menular COVID ya. Jadi kalau
kita mau tahu persis ada virus enggak ya di kultur, tapi itu pada prakteknya sulit dilakukan karena alatnya harus cukup canggih dan tidak semua gampang untuk melakukan itu. Ya, yang bisa mendeteksi positif adalah PCR. Ya. Nah, swab negatif itu belum tentu menunjukkan kesembuhan, ya, tapi melewati masa isolasi itu adalah jauh lebih penting daripada mencari hasil swab negatif. Ya. Lanjut. Ya, nah ini kenapa orang COVID itu ada yang nggak apa-apa, ada yang sampai meninggal. Ya. Meninggal itu karena COVID itu dia nanti bisa masuk, dia beredar ke seluruh darah, ya, dari kepala sampai ke ujung kaki bisa. Ya, jadi dia kalau dia ke otot jantung, dia bisa merusak jantung, orang itu mati karena sakit jantung, bisa ke otak, ya, karena stroke, ya, bisa ke ginjal, ya, terus dia bisa menyebabkan pembekuan darah, pengentalan darah, sehingga terjadi serangan jantung dan sebagainya dan sebagainya. Ya, oke, lanjut Pak Iman. Nah, ini kok bisa ada yang meninggal tiba-tiba meskipun swabnya sudah negatif? Bisa ya, karena virusnya itu di dalam badan kita, dia hanya sebenarnya 14 hari aja. Setelah 14 hari virus itu akan mati dengan sendirinya. Ya, nah, makanya kan orang itu isolasi harus 14 hari, isolasi mandiri ya. Nah, tapi dia ada orang tertentu yang punya reaksi ya, dari badannya dia bereaksi demikian kuat terhadap virus tadi. Ya, tujuan reaksi itu adalah sebenarnya untuk menolak masuknya virus itu ke badannya, tapi reaksinya bisa berlebihan sehingga bisa menyebabkan satu respon yang merugikan orang itu sendiri. Ya, jadi dia bisa merusak ke paru-parunya, merusak ke jantungnya, ke otaknya dan sebagainya, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan organ, akhirnya orangnya meninggal karena organnya rusak. Ya, nah yang disebut masa menular ini masa di mana seorang itu masih bisa menularkan ke orang lain ya meskipun gejalanya sudah hilang. Ya, ini disebut orang OTG tadi. Ya, ini ada berbahaya ya. Nah, ini hasil PCR swab antigennya ini harus negatif ya untuk biasanya yang dipakai patokan itu negatif atau setelah dia 14 hari ya baru dikatakan dia melewati masa menular ya. Makanya dikatakan sembuh dia apabila sudah melewati masa menular, gejalanya sudah hilang 3 hari, hasil lab lain radiologis membaik. Melewati masa menular itu sudah lewat dari 14 hari ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi sebenarnya masuknya di sesudah gejala tadi ya. Gejala yang saya sebutkan tadi banyak itu sekarang ada 3 gejala baru tambahan COVID ya. Itu yang disebut anosmia. Ya, jadi orangnya ini banyak nih pasien saya yang keluhannya begitu, tiba-tiba nggak ada panas, nggak ada batuk, nggak ada pilek, keluhannya apa? Tahu-tahu hidung saya kok nggak bisa mencium dok, katanya gitu. Wah, ya itu bisa kadang-kadang berlangsung 2-3 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu. Ya, dia nggak bisa mencium bau. Ya. Taunya apa? Nah, nggak bisa dia nyemprot-nyemprot nyamuk pakai baygon loh, kok nggak bau ya? Pakai minyak wangi nggak bau wangi ya, hidungnya hilang penciumannya. Terus ada yang disebut delirium ya, ini virusnya ternyata bisa menyerang ke otak sehingga dia bisa delirium itu seperti orang ngelindur ya, adik-adik ngindur jadi ngomong sendiri ya, berhalusinasi ya. Jadi di pikirannya bisa lihat apa seolah ada penglihatan tertentu ya. Nah, itu delirium ya, kayak orang ngelindur gitu ya, bisa ngomong sendiri ya, itu karena ada gangguan di otaknya. Lalu parosmia. Parosmia ini yang lucu lagi. Jadi hidungnya itu mencium nggak ada apa-apa, padahal nggak ada apa-apa, dia seolah-olah mencium bau amis ya, bau belerang ya, bau manis yang nggak enak dan sebagainya yang aneh-aneh gitu. Ya, ini 3 gejala baru COVID-19. Kalau ada gejala itu hati-hati. Dalam praktek saya, pengalaman saya kalau sudah ada anosmia itu udah biasanya hampir 100% dia adalah COVID-19 ya. Hati-hati. Oke, lanjut, Mbak. Ya, ini saya kira slide ini ada di udah pernah lihat. Sama-sama pakai masker. Ya, tadi dikatakan dia sama-sama pakai masker, resikonya 2%. Ya, kalau jaraknya 2 meter, dia resikonya hampir nggak ada. Ya, jadi 0%. Jadi makanya masker itu sangat penting harus kita pakai dimanapun. Jangan lepaskan masker ya kalau kita tidak penting.
ya kita harus tetap pakai. Ya ini sekali lagi diputar ya itu. Bisa jadi kalau pakai dia resikonya 70%. Kalau dua-dua pakai ini ya. Kalau yang sakit pakai, yang sehat nggak pakai ya. Nah, kalau 2 meter dia 0% ya. Oke. Ya, lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir aja Adik-adik. Ya, kita tentunya kalau udah melihat itu ya dampaknya dari coronavirus harusnya kita jadi takut ya. Jadi kita takut dalam arti kita harus waspada ya, bukan harus ketakutan enggak. Nah, ini saya tutup aja dengan video ini ya. Nah, itu ya. Ya, kita lihat ya, ayam diteriaki coronavirus saja pada takut tuh masuk ke kandangnya lagi ya. Masa sih kita manusia nggak nurut ya, nggak ini. Nah, kita takut dalam arti kita waspada ya, bukan harus ketakutan, ya, tapi kita harus waspada. Ya, seperti kita tahu misalnya, oh setrum itu kan berguna ya, kita ada listrik, kita bisa terang, bisa pakai alat dan sebagainya. Tapi coba kita pegang, kita bisa mati kesetrum. Ya sama ya, kita tahu corona itu berbahaya. Kita perlu takuti dengan cara waspada, bukan ketakutan ya. Yang penting kita tetap kenakan protokol kesehatan dengan baik ya, karena yang penting nomor 1 pakai masker itu, jangan dilepas-lepas kalau nggak perlu ya. Ada lagi Pak Iwan slide-nya? Sudah semua ya kayaknya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Sudah. Baik. Ya, baik itu yang saya sampaikan cukup segitu. Nanti Bu Pris akan melengkapi lagi mungkin yang lain ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yesaya untuk penjelasannya sangat jelas, sangat detail. Mungkin teman-teman remaja juga jadi ngerti ya bagaimana tetap mematuhi protokol kesehatan, jangan kalah sama ayam. Saya ngekek dari ayamnya. Ya, sekarang yang ke sesi kedua akan dibawakan oleh Pendeta Priscilla. Ya, tadi dari sisi medis ya, dari sisi kesehatan nih. Sekarang dari mana? Dari sisi nggak usah diomongin lah, mau dari sisi iman atau dari sisi apa? Kalian udah ngerti ya, Bu Pris akan ngomong seperti apa. Saya berikan kesempatan buat Bu Pris, silahkan. Iya, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Ya jadi saya bukan so akrab sih, cuma menyesuaikan aja gitu. Jadi menempatkan diri sama gitu ya. Nah, saya setuju sih gitu. Artinya semua yang sudah kita ketahui, informasi yang banyak dan jelas, bukan kita ambil dari sisi mengerikannya gitu ya. Mengerikannya iya gitu, tetapi bagaimana kita justru melihat sisi positifnya gitu. Jadi semangat untuk tetap waspada gitu. Sama ya sama Pak Iwan tadi gegrek lihat ayamnya ya. Jadi mestinya kita anak-anak Tuhan, generasi muda ya milik Tuhan harus lebih di atas itu gitu. Wong kita yang diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah dilengkapi dengan akal budi kok lebih angel gitu ya dibanding ayam-ayam itu. Nah, teman-teman, tema yang diberikan remaja di tengah pandemi. Gitu ya. Mungkin kalau kita mendengar tema ini, kita bisa lalu berkata, so what gitu loh. Emang kenapa gitu kan remaja di masa pandemi gitu ya kan terus apanya sih yang istimewa gitu ya, so what gitu loh gitu ya, kan sudah jelas ya situasi ini memang sedang pandemi ya, pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, salah satu respon atau reaksi yang biasanya muncul ya di kalangan apa ya remaja atau muda usia. Nah tadi reaksinya tuh misalnya gini, terus mesti gimana gitu ya? Remaja di masa pandemi itu jok suruh piye gitu. Nah memang remaja itu kan akrab dengan gaya ya style gitu ya.
cuek, masa bodoh, gitu ya, sesuka hati. Tapi apa yang memang menjadi ciri khas dari remaja itu bisa lalu jadi kurang pas di situasi seperti sekarang ini, gitu ya. Jadi kurang bijaksana juga ketika kita mengatakan lah, wong masih remaja kok, gitu ya. Menganggap bahwa keberadaannya sebagai anak muda ya atau orang muda itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Ya memang begini, remaja ya seperti ini, gitu ya. Nah, tetapi kita semua tadi belajar melihat bahwa betapa berbahayanya itu. Jadi kalau kita bertahan pada pemahaman muda usia lalu semaunya sendiri kok kayaknya kurang pas, gitu ya. Nah, karena apa? Situasi yang sekarang mengelilingi kita adalah satu situasi yang menuntut keseriusan ya, dari semua kalangan, ya. Nah, hal yang serius-serius itu juga termasuk bagian yang tidak terlalu disukai oleh para remaja atau mereka yang muda dalam usia. Jadi memang jiwa remaja, jiwa mudanya lebih menyukai yang have fun, gitu ya, bebas, nggak banyak aturan, nggak ribet, nyantai, gitu ya, easy going, gitu ya. Nah, itu memang hal-hal seperti itu akrab. Nah, karena terkesan sembrono, semau gue, maka tidak jarang orang-orang di sekitarnya itu lalu cenderung memberikan stigma negatif terhadap komunitas ya remaja atau usia muda ini. Mungkin teman-teman remaja juga sudah telinganya sudah akrab gitu ya mendengar suara nyinyir gitu ya, mengomentari atau bereaksi terhadap kaum muda atau usia remaja. Mungkin pernah dengar ada yang mengatakan, nah memang dasarnya anak-anak muda itu angel diatur kok. Ada lagi suara ya nyinyir mengatakan, lah namanya aja remaja kok. Ya gitu, labil, serampangan. Lalu kita juga mendengar ada orang yang mengatakan, tuh kan, remaja-remaja lagi yang bikin ulah. Selalu sekarepe dewek. Dan masih banyak lagi. Nah, ironisnya teman-teman, masih ada ya atau banyak gitu ya, banyak remaja yang tingkah polanya justru membenarkan ucapan-ucapan tadi, gitu ya, pendapat-pendapat tadi. Nah, jadi kalau ada suara-suara yang nyinyir, gitu ya, sinis, gitu, ya jangan buru-buru jengkel, gitu ya, jangan cepet-cepet kesal hati, gitu. Yang penting adalah mau koreksi diri, gitu ya, mau koreksi diri, lalu yang penting lagi juga berusaha bagaimana sih caranya mematahkan gitu ya, mematahkan pandangan negatif terhadap usia muda atau usia remaja. Nah, teman-teman, kita akan lihat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Saya sengaja mengambil satu ayat yang ya bukan sederhana dalam arti nggak ada maknanya ya, tetapi sederhana dalam artian supaya kita lebih gampang juga gitu ya menangkapnya atau paling tidak menyegarkan kembali. Nah, teman-teman, Timotius itu disebut sebagai anak rohani Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus merasa perlu membekali Timotius yang masih muda itu, gitu ya. Jadi ya memang nggak persis seusia teman-teman sih, gitu.
Karena dikatakan waktu pertama kali bertemu dengan Paulus itu memang masih belia ya, sangat belia gitu, sekitar 15 tahun, 16 tahun gitu ya. Tetapi Timotius ini sudah ikut ya, belajar dan bersama-sama dengan Timotius dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi remaja mungkin tidak, tetapi masih sangat muda, apalagi untuk ukuran usia para pembimbing jemaat, ya, pembimbing umat pada waktu itu. Usia segitu tuh dianggap masih sangat apa ya, kinyis-kinyis gitu ya, masih sangat muda sekali gitu. Nah, harapannya apa? Supaya Timotius bisa melayani dengan baik, supaya dia bisa menjaga sikap dan hidupnya dengan benar, gitu ya, di tengah-tengah tantangan yang ada, godaan-godaan, ya, karena apa? Karena gelora jiwa mudanya itu. Jadi Paulus ini sebenarnya sudah cukup bisa melihat gitu ya, apa yang akan dihadapi oleh Timotius yang masih muda itu. Karena itu dia perlu dibekali. Nah, sehingga kemudian diharapkan harapan Rasul Paulus ini Timotius bisa menjadi berkat, ya, bukan menjadi batu sandungan. Memang kemudaan Timotius bisa membuat orang memandang sebelah mata. Ya, mungkin teman-teman juga seringkali ngerasa begitu ya. Kok koyo ora dianggap sih ki aku ki gitu ya. Mungkin dianggap belum berpengalaman, dianggap suka bertindak ceroboh, dianggap susah diarahkan, dan macam-macam gitu ya. Jadi kemudaan Timotius ini memang punya punya peluang untuk membuat orang tadi ya berprasangka buruk atau berpikiran negatif. Tetapi justru ini menjadi kesempatan. Bisa menjadi kesempatan bagi Timotius untuk menunjukkan, betul, saya ini memang masih muda, tapi bukan berarti saya tidak punya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam diri saya. Ya tentu bukan maksudnya untuk menyombongkan diri ya, tetapi bahwa perlu ya, menggali apa yang baik dan positif di dalam dirinya, sehingga orang tidak lagi mempersoalkan tentang usianya yang masih muda itu. Nah, Paulus menyemangati Timotius ya, dan berkata pada 1 Timotius 4 ayat 12. Teman-teman hafal ya ayat ini ya? Ya, kalau hafal kita mau ucapkan bersama-sama ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya. Nah, jadi Paulus menyemangati ya, dengan mengatakan itu kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya apa? Jangan sampai kamu direndahkan. Jangan sampai kamu dipandang rendah hanya karena masih muda usianya. Nah, supaya orang menilai positif, apa yang harus dilakukan? Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, jadilah teladan. Ya, sering diplesetkan ya, bukan telatan. Jadilah teladan. Jadi menjadi teladan, memberi contoh hal-hal yang positif. Jadi dengan menjadi teladan itu sebetulnya membungkam. Itu cara membungkam kritik, cara membungkam
sikap yang sinis, cara membungkam ucapan-ucapan yang nyinyir. Gitu ya. Caranya apa? Dengan menjadi teladan, membungkam kritik dengan atau melalui tingkah laku yang baik ya tentunya. Nah, ini menjadi keputusan yang jos, ya, yang tepat, ya, membungkam tadi ya pandangan-pandangan yang negatif melalui tingkah laku yang baik. Paulus menyebut beberapa hal yang perlu mereka lakukan sebagai teladan. Yang pertama dalam hal perkataan. Artinya apa? Memakai kata-kata yang baik, yang membangun, yang menghargai orang lain. Sekalipun orang muda itu kan identik dengan ceplas-ceplos, gitu ya. Tapi dalam rangka supaya tidak diremehkan, perlu memakai perkataan yang sopan. Ya. Dalam tingkah laku. Maksudnya bagaimana? Ya, enggak perlulah petentang-petenteng begitu ya. Nah, menjadi teladan dalam tingkah laku itu bisa nampak melalui kasih yang dia tunjukkan. Artinya apa? Tidak perlu membalas menyerang jika ada yang berkata-kata tidak menyenangkan terhadap dirinya. Ya. Tetapi mau memaafkan. Nah, lalu apa kalau di masa-masa pandemi seperti ini? Ya, kasih itu, menunjukkan kasih itu, ya, kalau kita tadi disebutkan oleh Dr. Yesaya, gitu ya. Kalau kita menunjukkan kasih itu bisa kita lakukan dengan tertib protokol kesehatan. Ya, jadi kita mengasihi itu nampak ketika kita menghargai hidup orang lain, menghargai hidup sesama kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan dalam tingkah laku, termasuk juga tidak menunjukkan kasih, ya bodoh amat, yang penting saya happy, yang penting saya senang, gitu ya. Kan ada ya beberapa contoh gitu, anak-anak muda gitu ya, kumpul, wah rame-rame, no masker gitu ya, wah ketawa cekak-cekaan gitu, wah rasanya memang puas sih gitu ya, seneng, wong satu komunitas ya, satu kelompok itu menyenangkan pasti gitu. Tetapi di situasi yang seperti ini sama saja dengan tidak menunjukkan kasih, tidak menjadi teladan dalam tingkah laku. Ya. Atau bisa juga melalui kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan Yesus, tetap melayani, melakukan yang baik di situasi yang tidak baik. Artinya apa? Ya jangan cepat mutungi. Jangan cepat mutungi. Ya, kalau mungkin misalnya dinasehati atau diberi masukan gitu ya. Jadi di situasi pandemi ini menjadi teladan dalam tingkah laku juga bisa nampak ya melalui kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang penting kita memandang kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu cepat gusar gitu ya kalau diingatkan. Justru tunjukkan bahwa meskipun tidak mudah, mau tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetap setia mengambil bagian dalam pelayanan dan yang lainnya. Menjadi teladan dalam tingkah laku itu juga nampak melalui kesucian, artinya menjaga standar Kristus. Ya. Jadi kita harus mengarahkan sikap hidup kita pada standarnya, ya, standar Kristus. Nah, kenapa sering gagal menjadi teladan? Karena cara bersikap, cara berkata-kata, cara memutuskan sesuatu,
cara merespon keadaan tertentu masih di bawah standar Kristus. Teman-teman kan tidak hidup mengasingkan diri ya, tapi berelasi dengan yang lain. Ada dalam komunitas tertentu. Artinya bisa ada banyak tantangan, bisa ada banyak godaan untuk menurunkan standar itu. Ya. Nah, pakai standar atau cari atau menentukan standar sendiri yang lebih enteng, gitu ya, yang lebih kepenak, ya, yang lebih menyenangkan. Nah, jangan menurunkan standar. Hati-hati, ya, waspada, jangan kasih kendor, tetap tertib protokol kesehatan. Mungkin diledek, ya, mungkin diledekin ya, jaim, gitu ya, atau sok alim. Sudahlah, wong kamu ini bukan dokter kok ngalah-ngalahi dokter. Nggak usah tertib-tertib amat lah, gitu ya. Jadi tetaplah memakai masker dengan benar, tidak usah gengsi, gitu ya, karena dengan begitu sebenarnya kita sedang menunjukkan kasih kita, sedang menunjukkan kesetiaan kita untuk melakukan apa yang baik yang diperkenan oleh Tuhan. Jaga jarak, ya memang sih selfie bersama itu menyenangkan gitu ya. Nah, tetapi apa namanya? Sekali lagi di situasi seperti ini ya kita harus bisa memberi contoh yang baik. Ya, kalau tergoda ya diajak, mumpung nggak ada sekolah onsite, ya, ada waktu lebih banyak, ayo janjian, kumpul, ya, reramean, pasti seru, pasti asik. Godaannya, tantangannya, kalau kita menolak atau kalau kita memberitahu, wah kita bisa dibully habis-habisan ya. Wis percuma lah berteman sama kamu nih, nggak gaul, gitu ya. Jadul ini, gitu ya. Nggak asik orangnya, gitu ya. Nah, di situasi seperti ini tinggal siapa yang bisa bertahan untuk tetap menjadi teladan. Kalau takut, nanti aku nggak punya temen, ya udah deh ikut, gitu ya. Nah, itu artinya kita menurunkan standar. Ingat teman-teman, untuk mematahkan komentar dan pandangan negatif, untuk membungkam kritikan adalah dengan teladan yang konkret. Jadilah orang muda yang berani tampil beda. Menjadi orang muda yang berani tampil beda. Tampil beda itu saya pernah sampaikan ya, tampil beda itu bukan berarti terus pakai apa ya, anting-antingnya 10 di satu telinga, tampil beda kan gitu ya. Atau kaosnya atau bajunya yang satu lengannya dipotong, yang satu enggak. Bukan tampil beda dalam arti apa ya, penampilan gitu ya. Tetapi berani tampil beda untuk apa? Dalam hal menyampaikan apa yang baik dan apa yang benar. Kalau teman-teman akrab ya dengan istilah trendsetter gitu. Nah, anak-anak muda ya, anak-anak Tuhan, remaja-remaja Kristen ini jadilah trendsetter untuk hal-hal yang baik. Ketika teman-teman seusia abai ya, acuh tak acuh ya, abai protokol kesehatan. Nah, justru berani memunculkan tren yang beda, tren yang baru. Justru apa? Menunjukkan kebanggaan ketika tertib memakai masker secara benar. Ya, misalnya seperti itu. Ya. Kalau teman-teman juga hafal akrab dengan istilah influencer, nah,
Jadilah influencer, pembawa pesan dan harapan yang positif, pembawa pengaruh yang baik. Teman-teman remaja ini kan sangat menguasai medsos, ya. Nah, itu bisa menjadi satu alat, satu peluang. Ya, teman-teman bisa memakai itu ya, sebagai sarana menjadi influencer. Ya, jadi apa yang diposting, ya, apa yang dimunculkan, apa yang ditampilkan, mungkin gambar, mungkin kata-kata, kalimat tertentu yang bisa membawa pengaruh yang positif, ya, memberi pesan yang baik, ya, supaya orang ikut melakukan apa yang baik. Ya, jadi teman-teman remaja ini punya peluang yang sangat besar, ya, yang sangat banyak. Tinggal mau nggak memakai itu untuk menjadi tadi seperti harapan Paulus kepada Timotius, menjadi teladan. Karena hal yang paling bisa dipakai untuk mematahkan ya, pandangan atau stigma negatif terhadap anak-anak atau usia-usia remaja atau muda hanya dengan melalui atau yang paling afdol lah ya, ketika kita bisa menunjukkan apa yang baik itu. Nah, teman-teman, pandemi jangan dilihat dari sisi buruknya saja. Tapi pakailah sebagai kesempatan untuk menjadi teladan. Tunjukkan bahwa orang muda pun bisa jadi contoh yang baik. Daripada kita bales mengomentari, daripada kita kesel hati sendiri, marah-marah, ya, karena orang lain melihat negatif apa yang kita lakukan, lebih baik kita menjadi orang muda yang tampil beda, memperlihatkan apa yang baik, menjadi ya, trendsetter, ya, contoh untuk hal-hal yang positif dan membawa pesan-pesan yang membangun orang lain. Kiranya apa yang dinasihatkan Paulus kembali mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang muda milik Tuhan, kita semua dipanggil untuk itu. Dan sekali lagi, inilah situasi di mana kesempatan terbuka dengan sangat lebar. Pergunakan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Priscila untuk motivasinya. Wah, remaja tetap harus jadi teladan walaupun kondisinya sulit. Kita akan masuk ke sesi 3, yaitu tanya jawab. Di hadapan saya sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama japri ke saya dengan tidak mau dicantumkan namanya. Ini saya ada 2 orang, Bapak Yesaya dan Bu Pris, ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama dulu ya, saya bacakan ya. Remaja itu kan tetap pengen hangout, ya, tadi yang disampaikan sama Pak Yesaya dan Ibu Pris, pengennya tuh keluar, pengennya tuh hangout, supaya kenapa? Bosen kalau di rumah terus. Terus kalau mau jadi teladan itu gimana solusinya? Apakah tetap mematuhi protokol itu jadi kunci yang utama? Nah, itu yang pertanyaan pertama. Ke Pak Yesaya dulu ya, nanti Ibu Pris bisa menambahkan ya. Jadi intinya adalah, ini pertanyaannya begini. Saya rumuskan lagi ya. Jadi bagaimana supaya tetap jadi teladan, bentuk konkretnya, ini maksudnya begitu, dengan pengen tetap hangout. Nah, mungkin maksudnya begitu mungkin. Jadi bagaimana supaya jadi teladan, tapi tetap pengen hangout, pengen jadi trendsetter, pengen bisa menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang remaja itu bagaimana gitu. Mungkin pertanyaan seperti itu, mirip-miripnya.
Ke Pak Esa dulu ya, silakan Pak Esa ya, membantu menjawab. Mic-nya Pak. Mic-nya dinyalakan dulu Pak Esa ya. Ya, oke, ya dengar ya. Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana karakter atau sifat-sifat dari COVID-19 ini, ya kita kan udah cukup ya sedikit menambah pengetahuan kita tentang COVID. Ya, tentu yang paling penting adalah satu, kita harus tetap ketat melakukan protokol kesehatan. Ya, nah, ingat bahwasanya terutama bagi teman-teman ya, adik-adik remaja ini kan yang masih muda-muda ini, biasanya Anda itu termasuk orang yang kuat ya, jarang sekali yang timbul sakit atau gejala-gejala seperti yang diderita oleh penderita COVID. Tetapi bukan berarti Anda itu bebas dari virus, ya itu yang perlu diingat ya. Itu seringnya orang yang muda itu dia bisa menjadi yang disebut OTG, ya, asimptomatik tanpa gejala. Ya. Nah, supaya kita tidak menjadi orang OTG atau orang yang tanpa gejala gimana, ya seperti itu ya. Kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Silakan kalau kita memang benar-benar ingin keluar untuk sesuatu yang dibutuhkan, ya, memang harus keluar, ya silakan. Tetapi tetap pakai masker, ya, jaga jarak, ya. Jangan bersentuhan dengan orang lain, apalagi masuk ke kerumunan orang banyak, apalagi deket-deket dengan orang yang tidak pakai masker, apalagi kita sama-sama ikut-ikut tidak bermasker, itu lebih cilaka lagi. Ingat, kita yang muda-muda itu biasanya sering jadi tidak sakit, tapi kita bisa menjadi OTG. Artinya kita bisa membawa virus itu ke dalam rumah kita. Kita harus ingat, kita sebagai orang muda, kita punya orang tua, kita punya kakek nenek kita yang lebih tua, yang lebih rentan, ya. Dan kalau dia sampai kena virus, biasanya gejalanya akan bisa menjadi jauh lebih berat daripada orang yang muda, ya. Nah, itulah yang tadi Bu Pri singgung, bahwasanya kalau kita melakukan protokol kesehatan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi itu menunjukkan kasih kita ke orang lain. Kita tidak boleh menjadi orang yang egois, hanya berpikir untuk kesehatan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan kesehatan orang lain, terutama mereka yang rentan kalau terkena atau mudah tertular oleh COVID-19. Orang yang tua, ya, orang yang punya komorbid, biasanya kalau orang tua itu kan kadang yang kegemukan, yang punya sakit jantung, punya darah tinggi, punya kencing manis, ya, sakit ginjal, sakit liver, orang stroke, wah, itu cilaka kalau kena. Kalau kena dia pasti bisa fatal. Ya, itu hati-hati. Dan siapa yang menyebabkan dia kena? Ya, saya dalam praktek itu sehari-hari banyak ya teman-teman yang orang tua sampai nangis-nangis dokter. Saya itu tidak pernah pergi loh. Saya tahu Bu, ibu jalan aja susah kok. Gimana mau pergi jalan-jalan? Tapi kok saya bisa kena begini gimana ya? Nah ya itu, ibunya nggak pergi-pergi, tapi yang keluar masuk itu Bu, anak, menantu yang masih muda, cucu-cucu keluar. Nah ya, tadi sebenarnya saya ada satu slide, tapi mungkin teman-teman sudah pernah lihat semua ya. Tadi Pak Iwan juga mungkin lupa nampilkan, ada satu slide apa yang perlu kita hindari ya. Jadi kita hati-hati kalau kita kumpul-kumpul ya dengan teman-teman, tetap lakukanlah jaga jarak, ya. Jangan lepas masker, ya. Kalaupun misalnya kita perlu makan dengan jaga jarak, ya hati-hati. Kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan itu, ya. Apalagi kalau kita makan atau menggunakan barang yang kita pakai bersama-sama, ya. Itu sangat berbahaya. Sekarang kalau misalnya di hotel saja itu dulu orang makan di restorannya hotel. Dulu orang kan bebas ya ngambil, sekarang udah nggak bisa. Yang mengambilkan petugas tertentu, dia pakai APD, tempat makanan ditutup ya dengan kaca atau plastik, tinggal tunjuk aja, saya mau makan ini, petugas yang ngambilkan. Karena hanya satu tangan yang boleh megang sendoknya.
Karena sendok itu kalau ditaruh semua orang boleh megang, bergantian sangat-sangat berbahaya. Karena itu akan tadi, ya kan saya cerita virusnya bisa nempel di benda. Dia bisa bertahan lama itu kalau di benda logam aja bisa sampai 3 hari. Nah kalau pegang orang ya sudah ketularan semua nanti, yang kena banyak sekali. Nah makanya silakan ya teman-teman yang masih muda ini mau apa saja silakan, tapi harus berpikir tetap kenakan protokol kesehatan dengan ketat ya. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan ya. Dan sekarang ini sudah tidak 3M lagi ya, ada 5M lagi ya. Bahkan pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, makanan yang sehat, minum vitamin ya, kalau perlu olahraga, berjemur dan sebagainya ya. Banyak itu semua sebenarnya tidak hanya untuk diri kita, tapi kita juga memikirkan untuk orang lain ya. Kasih kita untuk orang minimal untuk keluarga kita ya, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang serumah dengan kita, teman-teman persekutuan kita, dan yang lebih luas lagi masyarakat yang lain ya. Tadi Bu Kris bilang ya. Jadi kita disitulah kita dilihat ya. Kalau kita bisa mengeterapkan protokol kesehatan dengan baik, kita bisa jadi contoh, kita jadi teladan. Jadi jangan ikut-ikutan yang dunia ini lakukan katanya, yang tidak baik ya. Tapi kita harus pakai standar Kristus. Ya, kalau itu menjadi lebih baik untuk orang lain, kenapa sih kita tidak lakukan? Ya kan? Rasul Paulus juga berkata gitu. Ya, kalau setidaknya hal itu membuat kebaikan buat orang lain, mengapa sih kita tidak lakukan? Ya, tapi justru hindari hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak bisa jadi teladan. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Yesaya. Ibu Priscila, menambahkan? Ya, jadi memang situasi yang kita semua setuju ya bahwa ini sangat tidak mudah dan menjadi berlipat kali tidak mudahnya bagi orang-orang muda ya yang memang masih energik, masih banyak sekali keinginannya dan sebagainya. Tapi kalau istilah hangout itu kan orang cenderung konotasinya itu yang senang-senang gitu ya, yang have fun gitu. Nah, memang dalam situasi seperti ini barangkali menahan diri sedikit gitu ya. Penguasaan diri itu kan termasuk salah satu buah roh yang disebutkan ya di dalam Galatia. Jadi itu menjadi salah satu ciri juga menandakan gitu ya siapa kita, mengendalikan diri. Nah, sering kita menjadi tidak bisa melihat sisi yang lain dari satu situasi karena kita cenderung menganggap itu atau kita sendiri menilai situasi itu secara negatif gitu. Jadi maksudnya kita terus kita sendiri yang menutup gitu ya, menutup peluang untuk menemukan apa sih yang positifnya dari situasi itu gitu. Karena sudah terlanjur aduh corona nih ya bikin aku nggak bebas, bikin aku nggak bisa jalan-jalan lagi sama teman-teman, aku nggak bisa lagi dan seterusnya. Jadi akhirnya kita kesal hati sendiri gitu ya. Lalu kadang-kadang mulai menyalahkan gitu ya. Menyalahkan tuh misalnya, nah kenapa sih mesti ada aturan begini gitu ya. Kenapa sih kok harus tertib? Kenapa sih? Nah, sebetulnya kita tuh bisa mengatasi gitu ya, mengatasi kan tadi ya misalnya jenuh, ya main game seberapa kuat sih gitu ya, main game masa setiap hari, setiap detik, setiap menit gitu, pasti lama-lama bosen juga. Nah justru teman-teman yang masih usia muda, yang masih cara berpikirnya itu masih sangat gerak ininya tuh masih sangat dinamis gitu, justru temukan cara-cara baru untuk menjadi solusi gitu.
mungkin yang selama ini karena padat acara, misalnya kegiatan sekolah dan macam-macam. Nah, mungkin di situasi-situasi seperti ini, ketika tidak banyak lagi waktu yang bisa dipakai untuk hangout di luar, mungkin bisa terus menggali malahan gitu. Oh, yang sukanya nulis misalnya. Itu akan sangat menolong sehingga kita tidak pernah menjadi begitu jenuhnya gitu. Melukis misalnya. Atau apa ya, memunculkan sesuatu yang baru sesuai dengan jiwa mudanya. Itu pasti bisa nanti apa ya, lama-lama merasa ya biasa saja tuh. Saya selama kurun waktu ini di rumah kok ya fine saja tuh gitu ya. Jadi mungkin perlu digali lebih banyak gitu. Jangan mengeluhkan atau jangan berhenti hanya mengeluhkan situasi yang sangat terbatas ini. Gitu. Jadi gimana nih kalau masih pengennya hangout, apa iya ya bisa gitu ya. Jadi tentu kalau untuk kepentingan yang memang mendesak ya apa boleh buat gitu. Tetapi kita harus bisa memastikan bahwa kita akan berada di lingkungan mereka yang juga satu pemikiran dengan kita. Jadi itu mungkin solusinya supaya jangan kita udah nyebur ke sana ternyata yang nggak tertib lebih banyak daripada yang tertib. Nah, gitu. Jadi kalau memang untuk sesuatu yang sangat penting, ya refreshing tentu ya sekali waktu barangkali nggak bisa ditahan lagi gitu. Nah, mesti disiasati gitu ya, cari misalnya waktu-waktu yang biasanya tidak terlalu ramai itu di jam-jam mana gitu ya. Terus kita mesti tetap memungkinkan enggak tempat itu untuk tetap misalnya kita menjaga diri dengan baik. Nah, misalnya hal-hal begitu. Gitu ya. Itu Pak Iwan. Terima kasih Bu Pris. Ada yang teman-teman ingin bertanya? Kalau enggak saya mau bacain pertanyaan berikutnya nih. Ini cukup panjang pertanyaannya nih. Pertanyaan berikutnya ya, Bapak Yesa dan Bu Pris ini. Bagaimana kita sebagai remaja Kristus yang baik memberikan contoh kepada remaja lain yang susah diatur, yang susah pakai masker. Tapi posisinya kita kan harus stay di rumah. Jadi gimana ya tindakan stay di rumah itu, maksudnya secara online itu, kalau seandainya kita mau memberikan contoh melalui orang lain secara online, secara dari rumah, dengan cara nge-share bahaya COVID, tapi tetap ada teman-teman yang nggak percaya dan menganggap hal itu sebagai berita hoax. Padahal itu berita yang real. Nah, ini mungkin kalau saya singkat saja pertanyaannya ini, jadi bagaimana sikap kita ketika stay di rumah ya, stay di rumah, kemudian memberikan teladan melalui online. Nah, padahal kan kalau secara online kan berarti melalui share ya, share tadi yang Ibu Pris bilang katakan share Facebook, share Instagram dan lain-lain. Tapi kalau kita share dengan cara seperti itu kok kebanyakan nih orang itu sudah kemakan hoax ya, sudah kemakan itu tuh ini permainan politik, wah apa namanya itu banyak hal itu yang kebohong-bohongan. Nah itu gimana menurut Bu Pris dulu deh? Ya, jadi yang pertama pasti tidak semua maksud baik kita itu bisa diterima dengan baik oleh semua orang. Gitu ya. Tetapi yang pasti bisa kita lakukan kan tetap mengusahakan itu. Gitu. Jadi semaksimal yang kita bisa lakukan, ya kita lakukan. Itu porsi kita. Gitu ya. Nah, soal bagaimana reaksi orang lain, ya pihak lain, itu ya kita sih berharapnya bisa ya menanggapi dengan positif juga. Tetapi kalaupun tidak, gitu ya, ya itu adalah
tanggung jawabnya dia. Tetapi ketika kita mengerti apa yang baik dan kita tidak membagikan itu, nah nanti kita malah jadi ikut salah kan gitu. Jadi betul bahwa ya kangelan nih nek menglewati medsos gitu ya, Facebook, Instagram dan lain-lain. Paling dicuekin aja tuh, paling juga nggak dibaca, apalagi kalau yang sudah nggak suka dengan situasi ini gitu ya, ya nggak apa-apa gitu ya. Memang kita mungkin nggak bisa menjangkau semuanya gitu ya, tetapi paling tidak kita sudah melakukan bagian kita. Dan itu kan juga salah satu ekspresi wujud kasih kita kepada orang lain. Ya, supaya bisa memahami lebih banyak. Saya sih berharap pertanyaan itu tidak, nah kan lewat online kan susah, tapi nek saya keluar, gitu ya. Nek saya keluar, terus saya nunjukin pakai, itu kan konkret, orang lihat gitu ya. Saya sih berharap nggak ke sana sih gitu ya, nggak ke sana gitu. Jadi ya kalau medianya sementara ini memang terbatas seperti itu, ya kita kerjakan apa yang masih bisa kita jangkau. Tetapi kalau terpaksa kita harus keluar, nah kita ya memang tetap menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan yang benar dan yang baik. Gitu Pak Iwan. Ya, terima kasih Bu Pris. Pak Yesaya ingin menambahkan? Sebenarnya tadi Bu Pris sudah cukup lengkap. Saya mau bilang aja, ya mestinya kayak teman-teman remaja ini kan yang masih muda-muda lebih pinter dari saya yang udah tua begini ya. Jadi saya pun kadang-kadang kemarin masalah isu misalnya vaksinasi, itu kan ada yang pro kontra ya. Itu jangan lagi di masyarakat awam, di dokter saja, wah banyak yang pro kontra itu ya. Ada yang inilah itu ya, dari sisi kacamata ada yang positif, ada yang negatif ya. Tetapi saya termasuk orang yang mendukung vaksinasi ya, program pemerintah. Nah, saya juga mengikuti ilmiahnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya muat misalnya di grup-grup teman dokter saya ya, di media, di Instagram, di mana ya, siap sebagai garda terdepan mendukung untuk vaksinasi, siap untuk divaksinasi. Lah, itu mungkin kita bisa lakukan ya secara online ya. Saya kira teman-teman remaja lebih pinter lah dari saya ya, masukkan di Instagram, Facebook yang menunjukkan Anda itu bisa jadi contoh ya, teladan mendukung protokol kesehatan untuk ya dalam bersikap ya dalam situasi pandemi ini ya, menjadi contoh yang baik gitu. Saya kira begitu Pak Iwan ya. Nambah sedikit Pak Iwan. Silakan. Ya, jadi teman-teman nih mungkin bisa mengolah gitu ya. Jadi kalau cuma ambil materi yang umum juga beredar itu kan mungkin kaku, atau ya kalau usia-usia remaja gitu ya. Nah, bagaimana situasi seperti ini justru memacu gitu untuk mengolah gitu ya. Tapi bungkusnya itu bungkus remaja nih gitu. Jadi mungkin teman-teman remaja ini juga bisa lebih nggak merasa kayak digurui, nggak merasa kayak kok malah meden-medeni ya beritanya ya dan sebagainya, diolah gitu ya. Lewat apa sih gitu. Nah kan sekarang kayak TikTok gitu, nah buatlah TikTok yang tapi kontennya itu pesan gitu ya, pesan terhadap situasi yang seperti sekarang. Nah ini mungkin lebih masuk gitu loh daripada yang mungkin ya data-data dan sebagainya. Mungkin kalau usia remaja agak-agak boring gitu ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan gitu? Yang bisa musik atau yang bisa nulis lagu gitu. Nah, untuk mensosialisasikan gitu yang lebih mendekati dengan dunia remaja seperti apa. Yang
yang ini yang kayak background belakang saya itu graffiti gitu ya. Nah, graffitinya tuh mau apa nih temanya? Mau situasi seperti ini tuh aku mau bikin apa ya? Itu remaja pasti canggih-canggih lah gitu. Jadi online pun bisa dipakai dengan lebih maksimal gitu. Jadi kalau kepada sasarannya sesama gitu ya, sesama teman seusia kan nggak terlalu suka nih kalau yang kaku, terus yang formal banget kayak orang tua gitu ya. Terus apa ya, isinya tuh mungkin yang kok kayak malah bikin paranoid atau apa gitu. Nah, dibahasakan kalimatnya kalimat orang muda gitu. Itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Pris dan Pak Yesaya. Tadi itu adalah pertanyaan dari Robert. Nah, ini Robert ini kan dulu anak remaja kita ya, Bu. Sekarang udah. Ya. Terima kasih ya Robert untuk pertanyaannya sudah terjawab sama Bu Pris dan Pak Yesaya. Teman-teman, adakah yang ingin bertanya secara langsung? Ini saya berikan kesempatan. Kapan lagi loh kita tanya langsung masalah kesehatan sama Pak Yesaya? Biasanya kalau kita tanya kita harus daftar dan kita bayar. Dok. Udah nggak ada yang ingin bertanya? Nah, kalau nggak ada, saya ini ingin bertanya nih. Nah, saya ingin bertanya untuk ke Bu Pris dan ke Pak Yesaya. Ini sekaligus supaya teman-teman remaja tuh tahu, ya. Saya sebagai jembatan bagi mereka, mungkin bisa dijelaskan sangat sejelas-jelasnya bahwa kenapa sih ini kan kemarin masalah remaja kan sudah bikin ibadat nih. Nah ini kok sekarang kita nggak boleh. Nah mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Ini mumpung direkam ya Pak Isa ya, mumpung direkam. Nah sehingga nanti teman-teman remaja bisa jelas kenapa sih ya ini tadi. Saya tuh lupa ternyata yang file yang di-share Pak Isa itu filenya modelnya PDF. Ini saya sharekan sekarang dulu ya Pak, mumpung ketemu tadi. Filenya tuh PDF ini, yang titik lengah tadi ya Pak Yesaya. Nah ini, saya tuh nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, tapi kok bisa kena COVID ya, yang tadi di-share-kan Pak Yesaya. Nah, terus kemudian ini ada banyak. Ini yang saya share-kan jadi ke ini yang bikin seorang remaja ini nanti ya. Ya, ini yang bikin seorang dokter spesialis penyakit dalam tuh, ya. Jadi ya masa kita nggak boleh sih ngapa-ngapain itu ya katanya. Nah itu. Jadi di sana justru titik lengah kita untuk mengingatkan kita harus waspada. Ya. Jadi konsisten melakukan protokol 3M, ya pakai masker, ya menghindari kontak langsung, menjauhi kerumunan, ya bahkan hindari 3K. 3K itu apa artinya? Kemanapun, ya, kapanpun, ya, dan kita kontak dengan siapapun itu harus kita pikirkan, ya, kita nggak boleh sembarangan dalam situasi pandemi ini, ya. Nah ini kan tulisannya kan mari kita lindungi diri sendiri dan orang lain, ya. Ya, nah justru kita jangan membuka banyak titik lengah di mana virus itu mencari kesempatan masuk untuk tubuh kita. Ya itu, jadi ini nanti di-share aja bisa. Ya, nanti saya share ke grup remaja nanti ya. Jadi sekali lagi saya ingin minta tolong ke Pak Yesaya dan Bu Pris. Ini kan kemarin tuh anak remaja itu sudah mulai bikin ibadat di gedung gereja. Nah sekarang kok kembali ke Zoom nih. Walaupun Zoom juga nggak kalah asik kan, lebih malah kita bisa tatap muka begini. Nah, kita tolong untuk dijelaskan ke teman-teman remaja ini, mumpung pas bertatap muka dengan mereka, kenapa sih? Ya tadi dengan alasan yang medis ya, alasan medis sangat jelas sekali bahwa kita tuh masih beresiko nih, anak remaja itu sangat beresiko sekali ya.
apalagi kalau pulang itu bawa virusnya, nempel di baju, nempel di tasnya atau nempel di apapun. Bahkan keramas pun sekarang harus ada tekniknya ya Pak Isya ya. Keramas itu bisa bikin masuk ke mata juga, itu kan saking ngerinya tuh. Nah, monggo silakan Pak Isya dan Bu Pris menjelaskan ke anak-anak remaja. Ya, mau Bu Pris dulu, silakan Bu Pris. Ya, jadi sebenarnya kan kalau dari awal ya, jadi momennya itu menurut saya pas gitu. Artinya pas tuh gini, ketika teman-teman remaja ini baru membuat ibadat, bukan live streaming ya, itu rekaman ya, ibadat online yang pertama sendiri gitu ya. Nah itu pas juga dengan situasi yang sedang sangat tidak kondusif ya, dari sisi medis dan sebagainya. Ya, jadi itu menjadi salah satu pertimbangan saya kira. Jadi apa namanya? Jadi ini kayak bertepatan gitu. Sehingga kemudian diambil kebijakan atau kebijaksanaan untuk break dulu. Nah, tentu harapannya ketika situasi sudah lebih kondusif gitu ya, tentu bisa dilakukan misalnya dengan tetap membatasi personilnya, jumlah yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Jadi apa namanya? Saya kira kalau bisa memberi jaminan untuk itu, sebetulnya sih masih ada kemungkinan untuk bisa dilakukan. Nah, cuman yang dikhawatirkan kembali lagi, iki cah muda-muda iki bisa tertib apa enggak. Nah, jadi kan saya kira ketemu gitu ya. Jadi kecurigaan itu dialami Timotius juga di usianya yang muda itu gitu ya. Kecurigaan yang seringkali muncul. Nah, bagaimana mematahkan itu? Tunjukkan, gitu kan? Berikan apa namanya? Contoh ya, apa ya, keseriusan dalam hal itu, misalnya begitu. Nah, kok ya ketepaan gitu ya, kalau orang bilang itu ketepaan. Pas lagi ini situasi dalam tanda petik agak meninggi, genting gitu ya, situasi yang sensitif. Pas kemarin itu yang remaja agak banyak jumlahnya yang terlibat gitu ya dalam satu rekaman. Jadi mungkin yang pertama itu pertimbangannya seperti itu. Jadi tentu apa ya, jangan dilihat sebagai apa ya, dalam tanda petik terlalu mengada-ada gitu ya, atau terlalu takut gitu ya, paranoidnya kelas tinggi nih gitu. Jadi begitu ada satu situasi yang agak berat, terus langsung semua diberhentikan. Tapi kita lihat dari sisi yang lainnya juga bahwa tentu semua itu dimaksudkan untuk hal yang baik. Gitu. Nah, tetapi kita semua berharap lah ya dalam waktu yang, kan kita juga nggak mungkin menunggu sampai hilang sama sekali virusnya baru boleh beraktivitas, kan tidak begitu ya. Jadi kalau teman-teman remaja lihat itu, kalau yang seperti saya, Ko Iwan gitu ya, Om Jun, itu masih tetap kita rekaman di gereja juga gitu loh. Tetapi kan diselah gitu ya. Artinya apa namanya? Yang pengkhotbah dengan penatuannya saja. Lalu nanti PNK-nya dengan pemusik terpisah, baru kemudian digabungkanlah itu, gitu ya. Jadi jangan khawatir juga bahwa lah nek suruh nunggu sampai virusnya ndak ada, ki lanjut piye? Lah bisa apa kita ini gitu? Ya jangan juga gitu ya. Jadi barangkali nanti bisa
bisa diselang-seling sih menurut saya. Kalau misalnya sudah lebih baik lah ya, kondisinya. Tapi mungkin untuk 2 atau 3 bulan ke depan barangkali kita masih harus mempersiapkan banyak hal untuk itu. Jadi mencoba untuk mengakrabi persekutuan yang Sabtu ini dulu. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Jadi kenapa sih kemarin itu kok terus langsung maksudnya terus langsung nggak ada nih, padahal wes lagi genjot nih, mau wah startnya sudah kiyang nih gitu ya. Ya memang sayang sih gitu. Ya, tetapi tadi itu ya beberapa pertimbangan. Nah, kita semua berharap bulan-bulan ke depan ini situasi sudah lebih baik dan kita bisa mungkin tidak full dulu seperti itu, tapi mungkin di mix ya. Kalau mau tetap ambil Sabtunya ya Sabtunya cuma bervariasi dia. Mungkin ada yang Zoom begini, ada yang bentuknya rekaman, jadi teman-teman yang bertugas itu juga bisa rekaman dalam batas kecil. Nah itu nanti ditayangkan, jadi mungkin teman-teman nggak bosen juga. Itu Pak. Ya, terima kasih Bu Pris. Pak Yesaya ingin menambahkan? Ya, kalau saya nambahkan aja dari medisnya aja. Seperti yang Bu Pris sampaikan tadi betul ya. Jadi bukan kita tuh mengada-ngada, tapi kita kan selalu mengikuti perkembangan ya, statistik pelaporan tentang kasus kejadian situasi pandemi ini ya. Dan itu adalah jelas himbauan dari pemerintah pusat bahkan dari gubernur sendiri ya. Mulai tanggal 11 Januari sampai akhir Januari, bahkan mungkin ini bisa diperpanjang sampai Februari. Ya kita benar-benar diminta oleh Pak Gubernur, kalau tidak perlu sekali jangan keluar rumah, jangan pergi-pergi. Karena situasinya itu wah luar biasa, peningkatannya itu melonjak dengan tajam. Angka yang terpapar sakit COVID dan angka kematiannya itu melonjak dengan drastis. Saya ada satu grafik lagi tapi tidak saya tampilkan gimana Indonesia sekarang ini termasuk negara yang katakanlah darurat loh untuk COVID ini ya, dan itu sudah demikian tinggi lonjakannya dibanding standar yang WHO tetapkan. Jadi sangat-sangat berbahaya. Penularannya sudah begitu masif. Ya teman-teman remaja kalau tahu, saya praktek itu udah 3 bulan nggak ketemu pasien, tapi saya bukan nggak praktek loh. Saya pakai video call. Ya jadi orang tetap mau ketemu saya karena perlunya konsultasi. Ya konsultasi, saya bisa melihat wajahnya, saya bisa bertanya secara langsung. Ya cuma memang banyak kelemahan, tapi ya tergantung ya kita dari wawasan kita, yaitu memang dibutuhkan pengalaman, ya feeling, pengalaman, sehingga kita bisa mendiagnosa oh sakitnya ini, kita bisa memberikan terapi. Itu dalam 1 hari. Waduh, tidak pernah yang namanya COVID kosong, nggak ada. 3 bulan terakhir saya tes setiap hari pasti ada pasien COVID yang ke saya. Ya, jadi hati-hati benar-benar. Ya, nah, itu 4-5 pasien itu setiap hari itu mesti ada yang COVID dan ada yang mesti masuk rumah sakit. Dan sekarang ampun kalau sampai kena COVID susah loh masuk rumah sakit sekarang ya, rumah sakit penuh benar-benar, apalagi di Jakarta. Aduh ya, kemarin anak saya itu yang di Jakarta bilang temennya ayahnya itu sampai kena COVID nggak sadar, dirawatnya di IGD nggak bisa masuk ruangan habis, dan dia sampai ke rumah sakit melihat di jalur rumah sakit itu orang COVID diinfus di atas kursi roda ada 20 orang, coba bayangin ya, demikian berbahayanya. Jadi memang ya tadi Bu Pris bilang kok ya dilalah pas teman-teman remaja bikin program lagi semangat-semangatnya, lah kok situasinya pandeminya tidak menguntungkan ya untuk kita bisa kumpul rame-rame dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya itulah kita harap memakluminya ya, kenapa kok ada kebijaksanaan yang diimbau oleh majelis jemaat dan sebagainya itu demi keamanan kita ya, karena tadi dikatakan kita mungkin remaja sendiri jarang ya yang kena COVID itu, tapi kan itu kan tidak berarti dia tidak ada virusnya, dia mungkin bisa membawa. Lah yang berbahaya kan orang tuanya nanti di rumah ya, orang tua, kakek neneknya. Itu makanya kita yang muda-muda tetap harus menjaga ya. Jadi kita bukan hanya untuk diri kita,
sendiri, tetapi juga demi orang lain. Karena orang lain bisa sakit karena kita, meskipun kita tidak kelihatan sakit. Nah, itu ya, yang penting di situ. Ya, demikian Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Yesaya. Teman-teman sekarang ngerti ya bahwa Majelis Jemaat itu tidak melarang kalian, ya, kemudian tidak memperbolehkan kalian melakukan ibadat, model ibadat pakai kebaktian, tapi sebenarnya ingin melindungi kalian, ingin menjaga kalian supaya itu tadi nggak berkerumun, kemudian membatasi kalian, dan juga kan dikasih fasilitas Zoom seperti ini. Jadi tidak menghilangkan persekutuannya, tapi diganti di alternatif. Harapannya nanti kalau sudah ini mereda, nanti kita bisa mulai pelan-pelan. Cuman ya dikurangin personilnya, nggak harus banyak ya, mulai 1 ya atau 2, MC-nya satu dulu aja, pengkhotbahnya pemusnya juga cuma 1. Lalu juga tidak harus setiap minggu, ya tadi yang diusulkan Bu Pris, bisa di minggu ke-4 atau minggu ke-5, jadi bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sisanya kita bisa Zoom seperti ini, atau nanti kita mau cari model-model lain lah. Nah ini kan saya juga mengundang teman-teman pengurus yang sebelumnya, harapannya nanti pengurus yang terdahulu, yang awal-awal dengan pengurus yang sekarang, mereka nanti akan diskusi bareng. Ada juga Pak Ferry sebagai MC pendamping remaja, juga hadir. Nanti kita akan mulai berpikir nih, bagaimana kemudian kita melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Sehingga sekali lagi teman-teman, MJ kita tuh tidak melarang kita, tidak menstop pelayanan remaja, tapi melindungi pertama. Yang kedua, menghentikan sementara. Berarti apa? Nanti akan ada lagi setelah pandemi ini selesai. Ya nggak harus selesai sih, setelah ini mereda. Ya. Itu teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Nah, di akhir kita akan mendengarkan kesimpulan yang sudah dicatat sama Ryu, ya. Ryu ada Ryu? Ya, Ryu akan memberikan kesimpulan dari semuanya ini. Saya persilakan buat Ryu. Silakan Ryu. Ya, jadi seperti yang tadi udah jelasin, memang virus COVID-19 ini bahaya. Cuman bukan berarti kita harus takut. Tapi waspada itu sangat perlu, dan juga protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan. Mari kita juga menunjukkan kasih dengan mengikuti protokol kesehatan dengan tertib. Karena dengan begitu, tadi dijelasin bahwa kita berarti menghargai sesama kita. Kita juga mau tunjukin bahwa kita bisa menjadi contoh atau teladan yang baik sebagai anak-anak yang masih muda. Ya, thank you Ryu, thank you. Teman-teman, kita akan akhiri persekutuan via Zoom kita pada malam hari ini. Nah, untuk menutupnya, saya minta mohon ada penonton Ferry ya? Ya ada. Pak Ferry, online Pak Ferry? Rio, minta tolong Papa online nggak? Rio. Ya, Pak Ferry, kami minta tolong untuk menutup di dalam doa ya Pak Ferry ya. Oh iya, boleh. Ya, mari adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk persekutuan remaja pada sore hari ini. Kami meskipun kesulitan karena pandemi, karena harus via online, namun kami merasa hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan terus mengingatkan kami dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan terus memelihara setiap kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya belum menjadi anak-anak remaja
yang boleh terus bertumbuh dan terus boleh tetap setia. Meskipun kondisi pandemi, kami terus boleh ikut persekutuan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dan boleh mengupdate ilmu, khususnya tentang kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih Bapak di surga, kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan juga anak-anakmu, remaja GKI Tegal, kiranya semua Tuhan pimpin dan Tuhan pelihara, menjadi berkat di tengah keluarga, dan juga menjadi penyampai firman Tuhan dengan tulus kepada teman-teman remaja yang lain yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri untuk Zoom kita pada malam hari ini, kita mau foto bersama ya. Kita foto bersama ya. Ini tolong sekali aja dalam tempo berapa detik kameranya nyalain dong. Ini kalau saya ngajar kelas ini kan gini nih. Semuanya mati semua. Ya, kameranya nyalain sebentar ya. Kita mau foto bersama dulu. Ya, ini masih ada beberapa yang belum nyala. Saya nunggu kalau udah nyala semua ya. Nanti kita foto bersama ya. Angel, Grace, Matthew, Valen, Elsa, belum nyala nih. Grace nggak mau nyala nih, Grace. Angel juga nggak mau nyala. Matthew juga nggak mau nyala, Matt. Udah kok. Mana nyala? Belum nyala kok. Nih apa kameranya? Sudah kok. Ntar kita mau foto dulu ya. Pokoknya nanti kalau nggak kelihatan wajahnya, jangan saling goiban ya. Ya, hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, untuk kebersamaannya. Minggu depan kita masih ketemu lagi via Zoom. Nanti Koyon akan pimpin dengan teman-teman pengurus. Nanti kita akan bikin seru-seruan. Nanti Oscar ditolong ya, Os. Kita bikin sesuatu yang seru ya, Os. Nah, terima kasih juga buat Bu Pris dan Pak Isaya telah mau menjadi narasumber buat kami di Komisi Remaja Perdana via Zoom, sehingga kami juga memahami bagaimana harus berperan, bersikap di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan mewakili Komisi Remaja. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa, Tuhan berkati. Dah.